Shalom, selamat pagi. Kita mulai dengan ibadah di pagi ini. Kita menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam lagu penyembahan, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang telah memimpin kami sepanjang malam hingga pagi yang indah ini. Kami mulai dengan ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kau Tuhan yang tuntun, pimpin, sertai kami pagi kami dengan kuasa-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang membawa teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, tibahkan mereka dengan selamat agar kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di pagi ini, agar apa yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan dapat membawa berkat bagi kami semua di pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita naikkan pujian Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus
masuk dalam firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Firman Tuhan kami serahkan ke hamba-Nya. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, di pagi hari ini kami berada di hadirat Tuhan. Kami telah mempersembahkan puji-pujian, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hikmat Allah, dan pimpinlah kami dengan kuasa otoritas-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar di pagi ini membekali kehidupan kami untuk kami menjalani kehidupan hari-hari kami selanjutnya, yang merupakan hari di mana kami harus berjuang dalam dunia ini. Dan kami anak-anak-Mu sangat bersyukur karena firman-Mu ini merupakan roti hidup untuk menolong kami di setiap langkah kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini hanyalah Roh Allah yang dapat menolong, menuntun,
dan mengungkapkan akan rahasia-Mu bagi kami. Firman-Mu merupakan kebenaran yang kami harus pegang, kami lakukan dalam hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi ini dengan tema berita palsu dan berita kebenaran. Firman Tuhan ini saudara kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 tentang berita palsu. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-17, ayat yang ke-18 tentang berita kebenaran. Ayat yang ke-11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, tema seperti yang saya ungkapkan di pagi ini, berita palsu dan berita kebenaran. Berita palsu ini, saudara, bukan hal yang baru diungkapkan setelah Yesus pada saat dia bangkit dari antara orang mati, tapi berita ini sudah terjadi jauh sebelum waktu nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Nah, saudara, namanya berita palsu, saudara, itu berita yang sebenarnya bukan berita yang harus disampaikan pada orang lain dengan sejujurnya hati, tapi ditunggangi dengan sebuah kebohongan. Seperti yang dikatakan oleh tua-tua ini kepada prajurit-prajurit, dikatakan kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara, berita kebohongan ini atau berita palsu ini, saudara, ditunggangi oleh suap yang telah disepakati antara tua-tua, para imam-imam, dan prajurit-prajurit yang melaksanakan tugas sebagai perintah untuk membohongi semua orang yang ada di sekitarnya, dan hal ini pun mereka lakukan. Seperti yang di dalam ayat yang ke-14 katakan, apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa.
Ini tentunya saudara tentang penguasa. Mereka menyampaikan juga kepada penguasa supaya berita yang mereka sudah rancang dan mereka terapkan supaya bisa membohongin banyak orang, itu bisa terjadi. Dan itu telah dilakukan. Nah saudara, berita kebohongan ini atau berita palsu ini dari mana saudara? Sumbernya dari mana? Tentunya saudara, sumbernya dari iblis. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 katakan bahwa iblis itu adalah bapa segala pembohong. Nah, itu berarti saudara, berita palsu ini sebetulnya berita yang sumbernya dari iblis untuk membohongi manusia supaya manusia hidup tidak taat di hadapan Allah. Berita kebangkitan seharusnya adalah berita yang Yesus sudah bangkit. Tapi oleh karena berita ini saudara yang disuap, oleh karena serdadu-serdadu sudah menerima suap, maka mereka katakan bahwa Yesus telah diambil. Pada waktu serdadu-serdadu itu tidur, murid-muridnya datang dan ambil. Dan dia sebetulnya tidak bangkit. Nah saudara, berita ini saudara bukan hanya dulu, tapi sampai hari ini. Berita palsu di mana-mana. Dan ini mengarahkan kehidupan manusia, supaya manusia tidak taat kepada Allah. Nah saudaraku yang kekasih, marilah kita mendengar berita yang benar seperti yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara, berita palsu itu tidak akan mengantarkan manusia masuk dalam kerajaan surga. Tetapi pada akhirnya manusia akan tinggal tetap di bumi setelah mengakhiri hidupnya. Berita bohong ini tidak akan mengantarkan manusia masuk dalam kerajaan surga. Sebab berita hidup ini yang pemilik surga katakan bahwa surga dan bumi telah diserahkan kuasanya kepadanya. Yesus adalah sumber. Yesus adalah raja dari kerajaan surga itu sendiri yang telah hadir dalam dunia ini di 2000 tahun yang lalu. Sehingga pada waktu Yesus tampil pertama kali, dia katakan bahwa untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, manusia harus bertobat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya bahwa kerajaan surga untuk bisa ditempati, hanyalah orang-orang yang bertobat dan menerima Yesus dalam hidupnya. Dan Yesus sendiri yang katakan bahwa kuasa baik itu di surga dan bumi itu sudah diserahkan kepadanya. Dari sisi manusia, manusia seringkali menolak Yesus karena hanya melihat dari sisi yang mereka bisa melihat. Tapi Yesus sebenarnya adalah Allah yang sejati, Allah yang telah hadir dalam dunia ini dan menyelamatkan manusia lewat pengorbanannya di kayu salib. Lewat pengorbanannya setiap orang yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sehingga berita ini harus disampaikan kepada semua orang. Seperti yang di ayat yang ke-19 katakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga, tidak ada nama lain yang kita terima dalam hidup kita. Hanyalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah kita, hakikatnya adalah Allah kita yang telah menjadi manusia, menyelamatkan kita sebagai orang percaya. Nah saudara, marilah kita sebagai orang percaya, seperti yang diajarkan, untuk kita tetap tekun berdoa. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, marilah kita tetap tekun berdoa dan beritakan kabar sukacita ini kepada semua orang, supaya mereka tidak terlena dengan kabar duka cita. Ya, saudara, berita kebenaran yang telah
kita dengar di ayat yang ke-18, Yesus sebagai manusia sejati ketika masih dalam dunia, dia katakan bahwa kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadanya. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya manusia sejati, tapi Yesus adalah Allah sejati yang telah hadir dalam dunia untuk menggagalkan segala berita bohong, menggagalkan segala berita palsu, untuk bawa manusia masuk dalam kehidupan kekal. Kita sebagai orang percaya yang telah terima Yesus dalam hidup kita, dan kita juga sudah diajarkan untuk melakukan segala sesuatu dalam kondisi seperti ini, marilah tetap melekat pada Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan, dengan doa, dengan puji-pujian, dan mengajak orang-orang di sekitar sebagai orang percaya untuk memuliakan Allah. Dan sebagai jaminan dalam kehidupan sebagai orang percaya, di sini Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, tetap harus semangat, bersukacita, sebab Allah bersama kita. Terima kasih firman Tuhan yang kita dengar di pagi ini, dan mari kita renungkan dan kita tetap bergaul dengan Allah dan memuliakan Allah. Amin. Ya, kita akhiri ibadah kita, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa di surga, ibadah di pagi ini dari awal hingga selesai, kami sudah bersekutu dengan Bapa di surga, dan kami hendak berpisah satu sama lain. Dan inilah doa kami, saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera ini menyertai saudara sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.